ibu yang soli, yang soliha, yang Bu Emma cintai karena Allah. Masya Allah, senang sekali ya hari ini Bu Emma bisa berjumpa kembali dengan kalian. Walaupun kita pembelajarannya lewat virtual, ya tidak apa, tetap semangat ya, insya Allah. Oke, kakak, hari ini insya Allah kita akan belajar materi baru, yaitu tematiknya tentang SBDP. Materinya tentang apa? Wah, penasaran nggak? Insya Allah, pokoknya seru banget deh, insya Allah. Nah, agar lebih memberkahi pembelajaran kita pada hari ini, sama-sama kita awali dulu ya dengan membaca basmalah dan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Insya Allah hari ini materi yang akan kita pelajari adalah tentang gambar ilustrasi. Wah, ada yang pernah dengar nggak? Kira-kira apa ya itu gambar ilustrasi? Ya, hebat jawaban di antara kalian, keren-keren ya, Masya Allah. Ya, ini sebelum Bu Emma jelaskan, ini ada beberapa contoh gambar ilustrasi. Kalian lihat dulu ya. Wah, Masya Allah. Kemudian ada lagi yang ini. Wah, ada yang pernah lihat nggak? Kemudian ada lagi. Jangan seuzon, wah nggak boleh ya. Jangan seuzon, nggak boleh ya, karena itu nggak baik. Seuzon itu apa ya? Seuzon itu artinya berprasangka buruk atau berprasangka yang negatif sama orang lain, nggak boleh. Ya, kita harus senantiasa berprasangka baik dengan sesama saudara kita, oke? Wah, oh ada lagi nih, satu lagi. Nah, waktu pas dulu ketika kalian kelas 4 ya, kita pernah ya mencoba membuat gambar yaitu tentang COVID-19. Ternyata gambar yang seperti ini ternyata masuk juga loh sebagai gambar ilustrasi. Kira-kira apa sih gambar ilustrasi itu? Insya Allah penasaran? Oke deh. Nah, gambar-gambar yang tadi barusan kakak lihat itu adalah salah satu bentuk gambar ilustrasi, yaitu berupa komik. Komik itu apa ya? Aku tahu, tapi kira-kira dari segi pengertiannya apa ya? Kita coba lihat dulu ya. Nah, komik itu adalah cerita bergambar yang dilengkapi oleh teks dialog. Jadi yang tadi kakak lihat seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ya, itu semuanya merupakan gambar ilustrasi ya. Nah, ternyata dalam komik ini gambar-gambarnya disusun sehingga membentuk sebuah rangkaian cerita ya. Jadi saling nyambung atau saling kait mengait atau berhubungan. Nah, komik ini ada di mana? Biasanya kita bisa menemui komik ini ada di majalah, ada di surat kabar, atau ada di buku. Nah, Bu Emma tahu nih, kalian juga senang banyak baca komik kan ya? Nah, kakak pernah dengar ini nggak? Karikatur. Wah, terus kartun. Kemudian cerita bergambar. Wah, udah sering ya kita belajar itu berulang-ulang di sekolah. Kira-kira apa ya bedanya karikatur, kartun, cerita bergambar dengan komik tadi? Wah, Masya Allah ya, coba kita akan bahas ya. Nah, perbedaannya adalah kartun adalah gambar yang berisikan kritikan, cerita jenaka atau humor. Nah, cerita jenaka itu artinya cerita lucu ya. Nah, ini salah satunya. Wah, siapa yang seneng nonton film kartun? Wah, kira-kira ini film kartun apa ya? Iya, benar. Masya Allah, Bu Emma juga suka loh nonton film ini. Wah, ini juga. Masya Allah. Semuanya film-film kesukaan Bu Emma. Sama nggak sama film kesukaan kalian? Wah, kemudian kita masuk kepada karikatur. Karikatur itu apa sih? Karikatur itu artinya ilustrasi humor yang melebih-lebihkan atau menyimpang dari bentuk dasar manusia. Seperti apa ya? Jadi bentuk yang melebih-lebihkan tuh seperti ini. Ini ada gambar salah satu presiden Indonesia kita ya.
yang sudah wafat, mudah-mudahan Allah karuniakan kepada beliau itu husnul khotimah. Nah ini, iya benar, ini adalah gambar siapa? B.J. Habibie ya, Bapak B.J. Habibie, Masya Allah. Nah jadi dilebih-lebihkan, kepalanya dibuat besar, badannya kecil, tangannya kecil. Nah itu namanya karikatur. Kita lihat lagi. Ada yang tahu nggak ini gambar siapa? Wah, ini biasanya ayah bundanya mungkin ada yang suka kali ya, atau mungkin kalian sendiri. Ya, ini ada gambar karikatur Bapak Haji Rhoma Irama ya, Masya Allah. Terkenal banget ya lagu-lagunya. Nah ini juga salah satu gambar karikatur loh ternyata. Wah, seperti itu, Masya Allah ya, seru ya. Nah, ada lagi cergam. Ini sering ya, dulu kita juga pernah ngadain lomba ya di sekolah tentang membuat cerita bergambar. Cerita bergambar itu adalah yang inti ceritanya adalah berupa narasi atau teks cerita, sedangkan gambarnya hanya sebagai pelengkap. Maksudnya apa Bu Emma? Nah, maksudnya adalah dalam cerita bergambar ini lebih banyak itu adalah narasi atau ceritanya. Nih kalian lihat ya, tulisannya lebih banyak kan daripada gambarnya ya, walaupun mungkin saat ini contoh yang Bu Emma berikan gambarnya cukup besar, tapi gambarnya hanya satu sebenarnya ya, ceritanya panjang sekali tapi diilustrasikan dengan sebuah gambar. Wah, ini ada ceritanya tentang Abdurrahman bin Auf, kemudian ada tentang ceritanya Ali bin Abi Thalib, dan juga ada ceritanya tentang Sa'ad bin Abi Waqqas. Wah, Masya Allah ya. Nanti saat kalian Bu Emma berikan video ini, kalian boleh membaca juga kok kisah-kisahnya mereka. Masya Allah, ini luar biasa. Kalau kalian mau jadi orang hebat, contohlah bagaimana suri tauladan atau akhlak mulia yang dibawakan oleh para rasul dan sahabat. Masya Allah ya. Oke, ternyata dari gambar-gambar ilustrasi yang tadi kita sudah bahas tadi ya, ada komik, ada karikatur, ada cerita bergambar, mereka ternyata memiliki kesamaan. Apa ya? Yaitu di dalamnya terdapat gambar ilustrasi. Dari tadi kita sebut ilustrasi. Masya Allah, apaan sih sebenarnya ilustrasi? Nah, sebelumnya coba kita lihat dulu ya. Gambar ilustrasi adalah gambar yang mendukung teks bacaan, dapat berupa foto atau berupa gambar yang dibuat. Jadi sebenarnya gambar ilustrasi ini berusaha untuk memberikan gambaran agar ceritanya itu jauh lebih jelas dan kalian bisa mudah memahaminya. Nah, ternyata di buku paket yang kalian punya atau kalian pegang itu kan ada gambar-gambarnya ya. Itu sebenarnya mengilustrasikan agar bisa membantu kalian mengerti akan pembelajaran yang diajarkan. Itu namanya gambar ilustrasi. Oke? Paham ya? Insya Allah. Nah, apa sih tujuan gambar ilustrasi? Yang pertama adalah untuk memperjelas ya. Artinya dengan gambar ilustrasi tersebut kalian jadi semakin mengerti, oh ternyata ceritanya tentang sahabat, oh seperti ini, oh ternyata dalam buku pelajaran ini ada gambar-gambarnya seperti ini ya, oh aku jadi makin ngerti nih. Wah, itu artinya kegunaan dari atau tujuan dari gambar ilustrasi, dia semakin memperjelas akan teks yang diberikan. Kemudian ada tujuan yang kedua dari gambar ilustrasi, yaitu memperindah. Jadi dengan adanya gambar ilustrasi jadi indah, jadi menarik, jadi kitanya termotivasi untuk membaca, jadi penasaran deh kira-kira ceritanya gimana ya. Nah, kemudian gambar ilustrasi bertujuan juga untuk menerangkan isi atau informasi teks bacaan ya. Jadi lebih menerangkan, ini biasanya dari segi pembelajaran ya, atau dari buku-buku paket atau buku pelajaran. Nah, kemudian langkah-langkah membuat gambar ilustrasi. Langkah-langkah membuat gambar ilustrasi, yang pertama adalah yang pertama kali harus kakak lakukan, yang pertama adalah tentukan gagasan pokok. Apa itu gagasan pokok? Gagasan pokok artinya ide cerita atau pokok pikiran ya, atau tema
yang nanti kakak akan buat. Misalnya hari ini aku mau gambar nih, temanya tentang apa ya? Misalnya temanya tentang 17 Agustus. Nah, baru deh nanti kepikiran, oh ada bendera, ada merah putih, atau ada lomba gitu ya. Atau misalnya aku mau bikin gambar tentang Idul Adha. Wah, biasanya ada apa? Oh, misalnya ada lapangan hijau, ada kambing atau domba atau sapi, terus ada orang-orang yang berkumpul melihat pemotongan hewan kurban, terus ada kayak apa? Ada yang sedang bakar-bakar sate dan sebagainya. Insya Allah ya. Nah, kemudian langkah yang kedua setelah kakak menentukan gagasan pokok adalah buatlah sketsa atau rancangan gambar. Oh, nanti gambarnya seperti ini nih, seperti ini, seperti ini. Jadi masih berupa coret-coretan dulu, ya. Setelah membuat sketsa, baru deh gambar yang tadi kakak buat diperjelas, ya. Dengan apa? Dengan pensil atau dengan pensil warna. Nah, terakhir setelah jadi, baru kakak bisa mewarnai sketsa. Menarik kan? Dalam membuat gambar ilustrasi ini, ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan. Apa saja ya? Nah, sketsa itu kan adalah rancangan gambar ya, yang dibuat sesuai dengan gagasan. Maka, ketika nanti kakak sedang membuat sketsa, kalian itu harus hati-hati sekali. Perhatikan tata letaknya, ukuran gambarnya, dan sebagainya. Nah, kemudian hal lain yang perlu kalian perhatikan ketika membuat gambar ilustrasi adalah mengenai pewarnaannya. Nah, dalam pewarnaan kalian bisa melakukan dengan dua cara. Yang pertama, apakah kalian mau memberikan warna sesuai dengan yang aslinya, atau yang kedua, kalian memberikan warna berdasarkan imajinasi sendiri. Nah, ketika kita melakukan pewarnaan, kakak harus memilih atau menentukan nanti mewarnainya mau menggunakan apa? Cat air, cat minyak, pensil warna, spidol, atau apa? Ya? Nah, seru nggak pembelajaran kita hari ini? Nih, nanti insya Allah kalian akan mencoba praktek ya membuat gambar ilustrasi. Mungkin sampai di sini dulu ya pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan sedikit banyak semoga menjadikan kita semakin menjadi insan yang berilmu ya. Karena barang siapa yang dia belajar dan dengan ilmu tersebut mudah-mudahan bisa mendatangkan kebaikan bukan hanya untuk kita tapi juga untuk banyak orang. Nah, jadikan kreativitas kalian atau potensi yang kalian miliki itu juga bisa mendatangkan kebaikan ya buat sesama. Jadi dalam menggambar itu sebisa mungkin ada faedahnya atau ada manfaatnya. Oke sayang? Siap ya? Insya Allah. Nah, sebelum Bu Emma akhiri, kita ulas kembali ya kira-kira apa saja sih yang sudah kita pelajari hari ini. Nah, yang pertama adalah mengenai pengertian gambar ilustrasi. Nah, coba sekarang kakak sebutkan apa ya pengertian gambar ilustrasi yang tadi? Ya, boleh kakak tulis ya di buku catatan kakak. Kemudian yang kedua, nah macam-macam gambar ilustrasi. Tadi kita udah belajar 4 ya. Apa saja tuh? 1, ya, oke, baik, keren. Kemudian tujuan gambar ilustrasi. Nah, apa ya tadi tujuan gambar ilustrasi? Coba kakak tulis apa yang kakak ingat ya. Kemudian langkah membuat gambar ilustrasi. Wah, apa tadi langkah-langkahnya? Ya, oke, kakak. Sekian dulu ya pembelajaran kita hari ini. Kakak bisa memutar-mutar kembali video pembelajaran tentang gambar ilustrasi hari ini agar lebih memahami ya. Kemudian untuk hal-hal terutama yang 4 poin penting ini ya coba kakak jawab ya di buku tulis kalian ya biar semakin terasah atau terampil kakak dalam belajarnya. Oke sayang? Oke. Sekian pembelajaran kita hari ini. Gue mau ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.